Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang kembali di seri pembelajaran Fisika Dasar 1. Kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan momentum dan impuls. Dan pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana konsepnya, bagaimana hukum skala momentum. Tapi pada video kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang beberapa aplikasi atau momentum dalam memecahkan kasus-kasus terkait dengan tumbukan, ledakan, dan efek recoil. Oke, sebenarnya di video sebelumnya adik-adik saya sudah memberikan beberapa contoh kasus yang terkait dengan tumbukan. Hanya saja contoh yang kemarin itu kita hanya melihat pada kasus satu dimensi. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan satu contoh kasus terkait dengan tumbukan elastik, tapi kita melihat pada kasus dua dimensinya. Kita bermasa M, kemudian menabrak benda lain yang bermasa sama tetapi dalam keadaan diam. Jika setelah tumbukan kedua benda membentuk sudut alfa, pertanyaannya adalah tentukan nilai sudut tersebut ketika terjadi tumbukan lenting sempurna. Oke, ada beberapa informasi yang bisa kita dapat dari kasus ini. Yang pertama, tumbukannya lenting sempurna. Kalau tumbukannya lenting sempurna, dari teori sebelumnya kita paham bahwa di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita bagi ke dalam dua kondisi ya. Keadaan satu ya sebelum bertumbukan, kemudian keadaan dua setelah bertumbukan. Ingat bahwa momentum itu adalah sebuah besaran vektor ya, hingga kita harus perhatikan betul mengenai arah ya. Selain nilai, kita juga harus perhatikan bagaimana arahnya. Oke, kita tinjau dulu sistem 1, keadaan 1, di mana momentum benda sebelum pertumbukan itu adalah P sama dengan P1 ditambah dengan P2. P1 adalah massa dikali dengan kecepatan. Ini benda 1 ya, momentum benda 1 itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Ditambah dengan, karena benda 2 ini diam, maka M dikali dengan 0 ya, sehingga momentum sebelum tumbukan totalnya itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Oke. Nah, karena ini dua dimensi, jadi kita tentukan dulu ya. Pada keadaan satu ini momentum yang ada hanya pada arah X, sehingga momentum pada arah X itu adalah M dikali dengan V. Oke. Sekarang kita lihat kasus kedua ya, atau kondisi 2 pada saat terjadi tumbukan, di mana benda 1 bergerak membentuk sudut alfa 1 terhadap sumbu X positif, dan benda 2 bergerak ke bawah dengan sudut alfa 2 terhadap sumbu X positif ya. Sehingga di sini kita harus menguraikan komponennya ya, ada momentum ke arah X, ada momentum ke arah Y. Yang pertama kita lihat komponen PX aksennya dulu. PX aksen sama dengan P1 X aksen ditambah dengan P2 X aksennya. P1 X aksen adalah M dikali dengan P1 aksen cos alfa 1 ya, benda 1 yang bagian ke atas sumbu X. Kemudian P2 X aksen, P2 nya berarti M P2 aksen cos alfa 2, ini yang ke bawah ya, yang. Nah, ini untuk X nya, momentum sebelum dan setelah berarti PX sebelum dan PX setelah itu adalah M dikali dengan P sama dengan M P1 aksen cos alfa 1 ditambah dengan M P2 aksen cos alfa 2. Adik-adik lihat di sini ada variabel yang sama, kita bisa coret sehingga yang tersisa adalah P sama dengan P1 aksen cos alfa 1 ditambah dengan P2 aksen cos alfa 2. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1 ya. Ini adalah persamaan 1 kita. Nah, pada komponen X nya kita udah ada komponen X nya, tetapi tadi ada komponen Y juga, sehingga kita juga melihat PY aksen sama dengan PY1 aksen ditambah dengan PY2 aksen. Nah, PY1 aksennya itu adalah M
V1 aksen sinus alfa 1, karena ini diproyeksikan ke atas ya. Ini negatif. Kenapa negatif? Karena dia proyeksinya suhu yang negatif, sehingga M V2 aksen sinus alfa 2 ya. Nah, momentum sebelum dan setelah sebelum tumbukan nggak ada komponen ke arah Y, sehingga ini menjadi 0. M V1 aksen sinus alfa 1 dikurangi dengan M V2 aksen sinus alfa 2. Ini adalah persamaan kedua. Oke, untuk momentum kita dapat pembekalan momentum, kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena ini lanting sempurna tadi, maka berlaku juga pembekalan energi kinetik karena tidak ada energi yang hilang ya. Sehingga EK-nya ya, EK1 ditambah dengan EK2 itu harus sama dengan EK 1 aksen ditambah dengan EK 2 aksen ya. EK 1 aksen ini adalah 1/2 M V1 berpangkat 2 ditambah dengan, nah, benda 2 awalnya diam, berarti energi kinetiknya 0. Kemudian setelah tumbukan, karena ini energi ya, jadi kita tidak terlalu mempedulikan arah lagi karena ini skalar, jadi langsung saja 1/2 M V1 aksen kuadrat ditambah dengan 1/2 M V2, ini V2 aksen pangkat 2 ya. Nah, ini adalah 1/2 M V2 aksen kuadrat. Nah, ini kaitannya dengan pembekalan energi kinetik. Ini bagiannya sama, kita coret ya. Sehingga yang tersisa apa? Yaitu V kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah dengan V2 aksen kuadrat. Nah, ini kita udah punya 3 persamaan. Nah, oke, sekarang kita coba gabung ya. Ketiganya gabung, ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi P-nya sama dengan V1 aksen cos alfa 1, V2 aksen cos alfa 2. Ini kalau misalnya saya kuadratkan menjadi V kuadrat, kemudian V1 aksen kuadrat, ini V2 aksen kuadrat cos alfa 2 kuadrat gitu. Nah, kedua V1 aksen, kemudian P2 aksen cos alfa 1, cos alfa 2. Dari mana ini adik-adik? Ingat kembali tentang aljabar ya, ditambah B ya, hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB ya. Nah, hasilnya makanya di sini menjadi positif. Kemudian di sini negatif ya, kalau kita kuadratkan menjadi A dikurang B berpangkat 2. Hasilnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB ya. Sehingga kita dapat ini P1 aksen kuadrat sin kuadrat alfa 1, P2 kuadrat sin kuadrat alfa 2. Nah, di sini negatif. Oke, kita jumlahkan P berpangkat 2 dengan P1 berpangkat 2 ditambah P2 berpangkat 2 ditambah 2 P1 aksen P2 aksen cos alfa dikurangi sin alfa ya. Di sini kenapa bisa seperti ini ya, adik-adik ingat bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa 1 itu hasilnya 1, atau sebaliknya, intinya hasilnya ini adalah 1. Sehingga kenapa ini yang tersisa adalah P1 aksen kuadrat ya. Di sini juga kalau saya jumlahkan ini juga menjadi 1, sehingga yang ada adalah P2 aksen kuadrat. Kemudian ini kita sederhanakan, saya keluarkan 2 P1 aksen P2 aksennya, sehingga cos-cosnya dan sin-sinnya masuk dalam tanda ini. Dan di sini kurang ya, sesuai dengan simbol ini. Oke, cos alfa dikurang sin alfa 1 sin alfa 2 itu tidak lain adalah cos alfa 1 ditambah alfa 2. Ini sini ada V berpangkat 2. Kita substitusi persamaan yang sebelumnya dari energi kinetik, sehingga P2 aksen itu ada unsur V1 aksen, ada unsur V2 aksen. Di sebelah sini juga ada. Jadi bagian ini kita bisa coret, karena kalau kita selisihkan hasilnya adalah 0. Nah, yang tersisa adalah 2 V1 aksen, V2 aksen, cos alfa 1, alfa 2. Kalau sudah seperti ini bagaimana?
Berarti kita dapat ini hasilnya 0, kemudian persamaannya tinggal ini ya. Nah, persamaannya bahwa setelah tumbukan kedua bendanya bergerak, sehingga tidak mungkin kecepatan yang bernilai 0. Jadi yang mungkin bernilai 0 ini kalau dikalikan sehingga hasilnya 0 adalah bagian ini ya, yaitu cos alfa 1 ditambah alfa 2. Bagaimana caranya? Ya kami ingat bahwa cos yang bernilai 0 itu cos berapa atau berapa derajat gitu. Oh ternyata 90 derajat itu cos 90 derajat itu adalah 0, sehingga ini mungkin menjadi 0. Nah, alfa 1 tambah alfa 2 ini adalah 90 derajat, sehingga alfanya adalah 90 derajat. Sekarang kita lihat kasus yang kedua, kaitannya dengan tumbukan tidak lanting ya, atau tidak elastik. Di sini ada benda bermassa M berbentuk bola terbuat dari kayu atau bahan lainnya. Kemudian di sini ada peluru ya yang bergerak dengan kecepatan v ditembakkan ke sini, sehingga menyebabkan peluru bersarang di dalam benda ini. Nah, karena bersarang sehingga massa benda sekarang menjadi M ditambah N. Jadi akibat dari tumbukan sistem pendulum terayun ke atas, sehingga ini nanti akan terayun ke atas dengan ketinggian H ya. Bagaimana hubungan antara laju awal peluru ini dengan ketinggian H yang dicapai oleh pendulum ini? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini maka kita harus membagi dua bagian ya. Kasus tumbukannya sendiri kita melihat dengan kaitan hukum kekalahan momentum. Kedua, ketika balok berayun pada ketinggian H. Di sini berayun pada ketinggian H ya, di sini tidak lagi berlaku hukum kekalahan momentum. Kenapa? Karena kita sudah bahas hukum kekalahan momentum itu adalah berlaku ketika kita menganggap sistemnya terisolasi atau tidak ada gaya luar yang berpengaruh pada benda. Ini ada pengaruh gaya gravitasi, di mana gravitasi bumi ini memberikan gaya tarik ya, agar benda yang berada pada ketinggian H itu kembali ke keadaan vertikal sebelumnya atau keadaan awalnya gitu, dalam keadaan setimbang. Oke. Di sini dalam kondisi awal yang momentum awal dari sistem sebelum pertumbukan yang ada itu hanya momentum pada peluru. Kenapa? Karena mulanya dalam keadaan diam, sehingga P di sini itu hanya adalah momentum pelurunya. Nah, setelah tumbukan bagaimana? Mulanya pelurunya bersarang di dalam bola, sehingga massanya menjadi massa peluru ditambah massa bola, dan ini menyatu sehingga kecepatannya menjadi kecepatan P aksen saja. Atau bagaimana dengan bagian kedua, yaitu pada saat berayun yang saya katakan tadi, di sini tidak berlaku lagi hukum kekalahan momentum. Nah, untuk memecahkan kasus ini kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik ya, bahwa EM1 ini sama dengan EM2. Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, pelurunya bersarang di dalam balok sehingga massanya kita ganti menjadi M ditambah M besar, dan kecepatannya adalah P aksen berpangkat 2. Pada keadaan di titik partikel setimbang, kita anggap acuannya di sini adalah 0 ya, titik ini acuannya adalah 0, maka energi potensial di sini 0 ya. Pada titik H, yaitu ketika bandulnya berayun ya ke ketinggian H, maka sejenak bandul ini akan berhenti sehingga kecepatannya menjadi 0, maka energi kinetiknya di titik H atau di ketinggian H sama dengan 0. Dan di sini energi potensialnya menjadi MGH, M-nya M ditambah M besar, kemudian G dikali dengan H, sehingga jadi kecepatan setelah peluru bersarang di dalam bola tadi, maka kecepatannya adalah akar 2GH. Oke. Sekarang bagaimana kecepatan awal dari pelurunya? Ya, kita dapat P aksen, ini kita masukkan ke sini ya, sehingga bisa dapat tambah M per M dikali dengan akar 2GH ya. Ini adalah hubungan antara kecepatan dengan ketinggian yang dicapai oleh benda. Berarti selanjutnya kita lihat satu lagi contoh kasus ya.
terkait dengan peristiwa ledakan, ya, bagaimana hukum kalau momentum digunakan untuk memecahkan kasus terkait dengan ledakan. Misalnya sini ada bola, ya, bermassa M, kemudian awalnya mula-mula diam, berarti kalau diam apa? Momentumnya sama dengan 0. Momentumnya 0, kemudian meledak sehingga ini pecah menjadi dua bagian. Ini adalah M1, ini adalah M2. M1 bergerak ke kiri, ya, M2 bergerak ke kanan. Kalau kasusnya seperti ini, berarti ini juga kalau asumsinya adalah terisolasi, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka berlaku hukum kekalan momentum. P sama dengan P aksen, ya. P nya keadaan awalnya ini adalah 0, kemudian P aksennya adalah M, ya, M1, anggaplah M1 P1 aksen ditambah dengan M2 P2 aksen. Nanti adik-adik tinggal berapa massa yang ke sini, ke arah ini, dan berapa massa ke arah kiri dan kanan ini, sehingga kita bisa mengganti M1 dan M2. Kemudian karena kecepatan ini adalah vektor, kita juga harus scale. Oh, kecepatan satunya negatif, berarti kita harus ganti ini menjadi negatif P1 aksen kita, ya. Kemudian ini adalah massanya ditambah M2 P2 aksen, seperti itu. Nah, dari sini adik-adik nanti bisa menentukan berapa sih kecepatan dari massa 1, berapa kecepatan massa 2, atau bahkan kita bisa menghitung berapa bagian massa 1 dan berapa bagian massa 2, ya, dari massa total yang pecah ini. Kita lihat ini yang terakhir, misalnya efek sentakan ke belakang atau efek recoil gitu. Kita lihat misalnya gerak balik senapan, ya, senapan. Pada saat menembak dengan senapan, seorang meletakkan gagang senapannya di bahu. Dalam konteks momentum, mengapa demikian? Nah, ini kita coba lihat aplikasi dari hukum kekalan momentum di sini, ya, bahwa momentum awalnya, ya, misalnya ini keadaan 1, ya, keadaan 1 sebelum ditembakkan pelurunya, di sini ada massa peluru, ya, ditambah dengan massa senapannya. Kemudian kecepatannya bagaimana? P-nya itu adalah 0 karena belum terjadi apa, sehingga momentum sebelum terjadi ledakan atau sebelum ditembakkan itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam keadaan diam, baik senapannya maupun peluru. Nah, pada saat ditembakkan, yang terjadi apa? Momentum setelah tembakan itu adalah momentum peluru aksen ditambah dengan momentum senjata, ya, senapannya aksen. Momentum peluru itu adalah M peluru dikali dengan P peluru aksen ditambah momentum M senapan dikali dengan P aksen, ya, untuk senapannya. Ini adalah P aksen, ya. Recoil berarti sama momentum peluru setelah ditembakkan itu harus sama, ya. Nah, ini 0, ya, di sini 0, kemudian P aksennya itu adalah M peluru, kecepatan aksen pelurunya ditambah dengan massa senapan P aksen senapan. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa P senapannya itu sama dengan M peluru P peluru aksen dibagi dengan massa senapan. Nah, tapi di sini negatif. Kalau saya pindahkan ke sini kan menjadi negatif. Nah, adik-adik di sini sebenarnya K-nya kenapa harus disimpan di bahu? Karena ternyata senapan ini juga mempunyai kecepatan dengan arah yang berlawanan arah dengan arah gerak peluru. Jadi kalau ini ditembakkan pelurunya ke sini, senapannya ke belakang. Oleh karena itu, karena punya kecepatan, untuk mengantisipasi kecepatan tersebut, akan disimpan di bahu sebagai jadi adik-adik sekalian, ini ada beberapa contoh soal, adik-adik bisa mengerjakan nanti. Saya kira untuk materi ini cukup, lebih dan kurangnya saya dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.